Halo, nama saya Brian Mario Williams. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang naratif teks. Pengertian dari naratif teks merupakan sebuah jenis teks yang menceritakan suatu cerita khayal atau fiktif dengan tujuan menghibur secara kronologis yang saling berkaitan. Sebagai suatu cerita khayal, maka naratif teks belum tentu benar, sebab hal tersebut hanya berdasarkan imajinasi dari seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya. Teks narasi merupakan suatu kisah imajinatif dengan tujuan menghibur orang-orang. Struktur umum atau generik strukturnya itu membuat suatu naratif teks, maka diusahakan harus mengandung struktur umum dari naratif teks itu sendiri. Seperti orientasi pada bagian ini berisi paragraf pembuka yang mana karakter cerita mulai memperkenalkan, berisi mengenai tempat, tokoh, serta waktu membaca bercerita, siapa dan juga kapan. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian masalah dalam cerita yang mulai berkembang. Permasalahan mulai muncul atau mulai terjadi serta mulai berkembang. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian masalah dalam cerita mulai diselesaikan. Masalah selesai baik secara happy ending, bahagia maupun bad ending atau buruk. Koda orientasi adalah bagian yang menjelaskan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Yang selanjutnya, unsur kebahasaan. Berikut ini adalah unsur kebahasaan dari naratif teks. Yang pertama, past tense itu killed, drunk, went, won, sent. Dan yang keterangan waktunya itu adverb of time-nya once upon a time, today, one day, will, yesterday, later. Dan time conjunction-nya when, then, suddenly, before, after, until, as soon as. Ya, habis itu saying and thinking verb-nya kata kerja yang menunjukkan ujaran atau pelaporan. Ciri-ciri naratif teks adalah menceritakan kisah di masa lalu, memakai noun atau kata benda untuk menggantikan kata ganti hewan, orang atau benda dalam cerita. Lebih merupakan cerita rakyat atau sudah diketahui dan berkembang pada masyarakat sebagai cerita bersama, meski dapat diceritakan secara ulang dalam versi cerita yang berbeda, seperti Malin Kundang atau di Indonesia, dan di Malaysia namanya Tanggang. Unsur cerita terdiri atas setting, waktu serta tempat, tema cerita, tokoh cerita, suasana cerita, konflik serta penyelesaian bisa disusun dalam sebuah sekuen sederhana maupun tersusun dari beberapa sekuen yang kompleks. Sequence merupakan rentetan penyataan yang pelaksanaan eksekusinya secara urut atau runtut, yang lebih dahulu ditemukan akan dikerjakan terlebih dahulu, serta jika urutan pernyataan dibalik maka akan memiliki arti yang berbeda. Oke, jenis berikut ini adalah beberapa jenis dari naratif teks, antara lain fable, myth, legend, folktale, fairy tales, love story. Fable itu cerita yang mengisahkan mengenai binatang. Myth itu cerita atau mitos ini banyak berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap menjadi cerita yang faktual atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, legend atau legenda, cerita rakyat mengisahkan bagaimana asal-usul dari sebuah tempat itu ada. Yang keempat, folktale atau cerita rakyat, cerita yang diceritakan secara turun-menurun sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat. Yang kelima, fairy tales atau dongeng, cerita rakyat atau cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur-unsur keajaiban atau ketidakmungkinan terhadap para tokoh ceritanya, yang serta pada bagian akhir mengandung pesan moral. Yang terakhir itu love story, cerita cinta lebih menegaskan tema ceritanya yang isinya perjuangan untuk memperoleh cinta untuk si tokoh utama. Oke. Ini example dari fable. Ya, bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh dari fabel. Yang ini dari myth. Dan yang ini dari legend atau legenda. Dan ini dari cerita rakyat atau folktale tentang golden eggs. Yang selanjutnya fairy tales atau dongeng.
Yang terakhir, love story. Ini example dari love story atau cerita cinta. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.